Uji capim KPK cermin integritas DPR. Sejak Senin 18 November lalu, Komisi 3 DPR telah memulai uji kelayakan dan kepatutan atau Fit and Proper Test bagi calon pimpinan atau capim dan calon Dewan Pengawas atau Cadewas KPK. Meski memulai tes lebih cepat dari jadwal semestinya pada Selasa 19 November, penetapan capim dan Cadewas disebutkan Komisi 3 DPR bisa mundur dari jadwal pada Kamis 21 November. Proses yang panjang itu dikatakan DPR karena membutuhkan waktu lama untuk pendalaman visi dan misi dari tiap-tiap 10 kandidat atau total 20 orang di 2 jabatan itu. Dalam proses wawancara, pertanyaan tajam memang diajukan Komisi 3 pada sejumlah capim. Capim KPK, Ibnu Basuki Widodo, yang jejaknya kontroversial sebagai hakim, disinggung mengenai salah satu putusannya yang membebaskan terdakwa koruptor. Kemudian Capim KPK, Mikael Rolandi, ditanya keterlibatannya dalam kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur pada 2019. Kemudian pada semua para Capim KPK, Komisi 3 juga menanyakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi atau tipikor yang tidak hanya menyulitkan penyidik karena bias, tapi juga bisa digunakan untuk kriminalisasi. Singkatnya, Komisi 3 sudah menunjukkan pada publik bahwa mereka paham segala kontroversi pada sejumlah nama capim yang diajukan dari Panitia Seleksi atau Pansel KPK dan disetujui Presiden Joko Widodo. Begitu pula DPR paham kelemahan kinerja KPK selama ini, termasuk merosotnya pemberantasan korupsi di 5 tahun ini. Sayangnya, situasi panas di ruang Komisi 3 belum tentu tercermin pada hasil Fit and Proper Test nantinya. Seperti yang terjadi selama ini, DPR bisa 11-12 dengan Pansel KPK. Dengan kata lain, segala pertanyaan tajam dalam Fit and Proper Test boleh jadi sekadar gimmick di gedung parlemen. Bahkan di pemilihan DPR pula, kita bisa mendapati bahwa sosok yang sudah melanggar etik di KPK malah terpilih menjadi ketua di periode berikutnya. Maka, perlu kita ingatkan kepada DPR bahwa publik sesungguhnya bukan menilai para capim dan cadewas KPK. Fit and Proper Test adalah ujian bagi DPR itu sendiri. Benarkah para anggota Dewan akan jujur menilai pada rekam jejak para capim dan cadewas KPK? Ataukah justru ini menjadi ajang lobi untuk para pejabat nakal bercokol di lembaga anti rasuah? Sebab layak atau tidaknya para calon sebenarnya bukan dicari dari wawancara. Kualitas para calon sudah gamblang terbaca dari rekam jejak selama ini. Begitulah adanya jika kita mencari integritas. Jawaban integritas bukan didapatkan dari tanya jawab, melainkan dari tiap keputusan yang mereka buat selama jejak karirnya. Proses wawancara di gedung parlemen hanyalah mengonfirmasi apa yang sudah dilakukan, baik rekam jejak yang baik maupun yang buruk. Sekali lagi, bukan mengubah atau memoles dengan jawaban-jawaban manis. Maka inilah saatnya DPR periode ini menunjukkan keseriusannya memperkuat KPK, yakni dengan cara memilih sosok dengan rekam jejak bersih. Dalam tiap-tiap 5 nama pimpinan dan dewas yang nantinya dipilih, jangan sampai ada sosok-sosok kontroversial itu. DPR periode ini, meski juga masih banyak diwarnai wajah lama, jangan mengulang kesalahan pemilihan capim KPK sebelumnya. Terlebih, terpilihnya Firly Bahuri sebagai Ketua KPK periode lalu harus menjadi sejarah kelam lembaga anti rasuah itu. Tidak kalah penting, dengan Undang-Undang 19/2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30/2002 tentang KPK yang sudah sangat mendegradasi independensi lembaga itu, maka DPR harus memastikan pimpinan dan dewas KPK juga harus bersih dari titipan politik. Hanya dengan pimpinan dan dewas yang bersih, baik dalam kasus maupun pengaruh politik, barulah KPK bisa menjalankan perannya sebagai salah satu garda depan pemberantasan korupsi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.